Evolusi perkembangan teknologi informasi, bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, elektronik komersi, elektronik data interchange, virtual office, telemedicine, internet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikiranya ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Satu pakar IBM menganalogikakan dengan perkembangan otomotif sebagai berikut. Seandainya dunia otomotif mengalami kemajuan sepesat teknologi informasi, saat ini telah dapat diproduksi sebuah mobil berbahan bakar solar yang dapat dipacu hingga kecepatan minimal 10.000 km per jam dengan harga beliannya sekitar $1 Amerika. Secara mikro, ada hal cukup menarik untuk dipelajari, yaitu bagaimana evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari pertama kali ditemukannya komputer hingga saat keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, namun didukung pula oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Ahli-ahli manajemen dan organisasi seperti Peter Drucker, Michael Hammer, Porter sangat mewarnai pandangan manajemen terhadap teknologi informasi di era modern. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa masih banyak perusahaan terutama di dunia negara berkembang yang masih sulit beradaptasikan teori-teori baru mengenai manajemen organisasi maupun teknologi informasi karena masih melekatnya faktor-faktor budaya lokal atau setempat yang mempengaruhi behavior sumber daya manusianya. Sehingga tidaklah heran jika masih sering temui perusahaan dengan peralatan komputer yang tercanggih, namun masih dipergunakan sebagai alat-alat administratif yang notabene merupakan era penggunaan komputer pertama di dunia pada awal tahun. Era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data atau biasa disebut data processing. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi, back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan di pihak lain. Kemampuan mainframe pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan memperkerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Pada era tersebut belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu. Karena belum ada pesaing yang berarti, hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur, listrik dan telekomunikasi, dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Era teknologi informasi, di sini peranan sistem informasi sebagai komponen utama dalam memberikan keunggulan kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, kunci dari kinerja perusahaan adalah pada proses yang terjadi, baik di dalam perusahaan, back office, maupun yang langsung bersinggungan dengan pelanggan, front office. Di dalam periode ini, perusahaan secara fisiologis dan perusahaan tradisional ke perusahaan modern terletak pada bagaimana manajemen melihat kunci kinerja perusahaan. Organisasi tradisional
melihat struktur perusahaan sebagai kunci utama pengukuran kinerja, sehingga semuanya diukur secara hierarkis berdasarkan divisi-divisi departemen. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi, pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Kunci dari keberhasilan perusahaan di era tahun 1980-an adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Dengan memfokuskan diri pada penciptaan proses yang efisien, efektif, dan terkontrol, dengan baiklah sebuah perusahaan akan memiliki kinerja yang handal. Tidak heran bahwa di tahun 1990-an terlihat banyak sekali perubahan yang melakukan BPR atau Business Process Reengineering, restrukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TQM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat atau SAP, Oracle, BAAN, dan lain sebagainya. Kultivasi teknologi informasi terlihat sangat mendominasi dalam setiap program manajemen perubahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Era globalisasi informasi. Belum banyak buku yang secara eksplisit memasukkan era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi dan informasi atau komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya, sehingga kalau digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Ketika seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri, mereka pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak menduga internet akan seperti ini. Ibaratnya mereka melihat bahwa yang ditanam adalah benih pohon ajaib yang tiba-tiba membelah diri menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Sulit ditemukan teori yang dapat menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi sejak awal tahun 1996. Namun fakta yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Tidak ada yang dapat menahan perkembangan lajunya teknologi informasi. Keberadaannya telah menghilangkan batas-batas antar negara dalam hal flow of information. Tidak ada negara yang mampu mencegah mengalirnya informasi dari luar atau dalam negeri lain karena batas antar negara tidak dikenal dalam virtual of computer. Dari keempat era di atas, terlihat bagaimana alam kompetisi dan kemajuan teknologi informasi sejak dipergunakannya komputer dalam industri hingga saat ini, terkait erat satu dan lainnya. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru. Teknologi informasi. Mempergunakan teknologi informasi seoptimum mungkin, berarti harus merubah mindset. Merubah mindset merupakan hal yang teramat sulit untuk dilakukan, karena pada dasarnya, people do not like to change. Kalau pada saat ini dunia maju dan negara-negara tetangga Indonesia sudah memiliki komitmen khusus untuk mengambil bagian dalam penciptaan komponen-komponen sistem informasi, bagaimana dengan Indonesia? Masih ingin menjadi negara konsumen? Atau sudah mampu menjadi negara produsen? Paling tidak, hal yang harus ada terlebih dahulu di setiap manusia Indonesia adalah kemauan untuk berubah. Tanpa willingness to change, sangatlah mustahil bagi bangsa Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun kembali bangsa yang hancur di telan krisis saat ini.